Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil zalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Innallaha faddala bani adam wa faddallahu ala katsirin mimman khalaqahu tafdila wa ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, setelah libur hari Minggu kita tidak henti-hentinya berbicara tentang program atau diskusi tentang dongeng. Jadi orang masih bersemangat ya, kebanyakan ada juga yang memang tidak semangat berbicara ini, katanya sudah malas dan lain sebagainya, itu hak masing-masing. Tapi paling tidak kita selalu mengingatkan bahwa masalah kita dibesarkan di KB, kita punya rezeki dari KB, kita bisa menyekolahkan anak dari KB, hanya mendengar dongeng KB saja alergi. Itu kayak orang yang tidak tahu terhadap purwadaksi. Nah, kali ini ada beberapa pertanyaan kepada Aki. Yang pertama datang dari generasi muda, yaitu Ujang Dani. Ini tempatnya di Cipelah. Cipelah itu salah satu desa masuk ke Kabupaten Bandung, tapi berbatasan dengan Cianjur, yaitu dengan Kecamatan Pasir Kuda. Itu ya. Dulu TPD dia, sekarang keluar dan kerja di desa. Tidak tahu Aki sekarang apakah sekdes atau kaur di sananya. Masih saudara Aki itu. Ki, apa yang disebut dengan sekar tandak? Jadi di dalam kawih ya. Nah, sekar tandak itu Aki lebih tahu di bidang pedalangan atau kawih ya. Kalau tembang itu Kang Dedi Gepras yang lebih tahu. Tapi sebetulnya prinsipnya sama, bahwa sekar tandak itu adalah tembang atau kawih yang dibangun oleh irama, oleh ketukan gitu ya. Jadi lambat atau cepatnya itu diatur begitu ya. Misalnya ada yang 4 ketukan 1 gong, itu namanya keringan. Ada yang 8 ketukan, itu namanya sawilet. Ada yang 16 ketukan, itu namanya 2 wilet. Ada yang 32 ketukan, itu lalamba. Ada yang 64 ketukan, itu segar ageng, atau yang disebut dengan lagu-lagu ageng, begitu ya itu. Jadi kalau orang jadi tukang goong, lagunya lagu lalama atau sekar ageng, itu ngantuk gitu. Karena dari gong ke gong yang lama itu menghitung 1, 2, 3, 4 sampai 64 baru gong. Beda lagi dengan yang keringan. Misalnya di lagu Karatagan Mundur itu kan dilanjutkan dengan manis pahing kaliwon wage amis teuing cau amon gede. Nah itu kan itu keringan itu. Ada lagi yang lalaba, misalnya adalah lagu Kulu-Kulu Bem. Ada juga yang lagu ageng, sekar ageng 64. Ada yang disebut Kastawa, ada yang disebut Gunung Sari. Itu yang disebut sekar tandak. Ya di ini juga sama, sekar tandaknya itu dikawihkan. Kan kalau pupuhnya itu ditembangkan gitu, terus dikawihkan, dipirik dan lain sebagainya. Seperti itu. Nanti Kang Dedi Gepras itu akan lebih tahu dia tentang yang sekar tandak ini. Tapi Aki ada juga yang terus-terusan lagu-lagu itu dibikin oleh penciptanya, misalnya Mang Koko dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang diatur dalam ketukan. 1, 2, 3, 4. Kalau dia sudah gong, yang keempat itu ada namanya keringan atau cepat. Keringan itu ya, begitu. Itu biasanya dalam ibingan-ibingan wayang, itu percepatannya itu sangat dilakukan sekali. Itu yang pertama Kang Dani ya. Sekarang musim apa ya di Cipelah? Biasanya kan dulu itu Cipelah itu ada pelabuhan hasil bumi. Sekarang tidak, karena mobil dari Ciwidey itu langsung ke Pagelaran. Jadi Cipelah sekarang sepi, hanya untuk jadi tempat lewat saja. Namanya juga sejarah ya. Yang kedua Pak Yusar, ya si Bapak
WI kita, jago WI kita orang Aceh ini di Bogor mengatakan, Ki, itu programnya pemerintah Pak Prabowo itu tentang makan bergizi gratis bagi anak sekolah itu bukan untuk menurunkan stunting menurut Pak Yusar. Kenapa? Karena stunting itu sasarannya adalah kepada anak balita dan ibu hamil. Betul. Bukan untuk mencegah stunting, itu mah hanya untuk meningkatkan gizi ya, meningkatkan gizi supaya anak-anak Indonesia semakin cerdas. Tapi dibangun isinya atau wadah-wadah gizinya itu adalah dari di dalam kandungan sampai 5 tahun. Setuju Pak Yusar, itu pengetahuan kita. Tapi mungkin ada perkembangan lain, tidak tahu, hanya soal sebutan saja. Tapi penting daripada anak Indonesia di sekolah tidak pernah dapat makan daging ayam misalnya begitu. Wah, itu bahaya itu. Bahaya, lama kelamaan kita itu selalu terdesak oleh orang-orang lain. Sekarang saja kita ya lumayan lah, banyak yang mancanegara dan lain sebagainya, tapi banyak juga yang kita ketinggalan. Karena apa? Karena itulah yang kemarin diceritakan di Karawang itu. Jadi yang diasuh sama nenek kakek, salah makan, salah tumbuh kembang, itu yang mengakibatkan orang Indonesia sangat terbatas pemikirannya. Dan Aki ada yang mengatakan begini ke Aki. Ki katanya, kalau jadi pejabat jangan nyupir. Karena otaknya nanti akan menjadi otak supir. Betul juga. Karena pemikiran kita fokus ke jalan, jadi akhirnya kita tidak memikirkan hal-hal yang besar. Itu kebanyakan. Karena apa? Karena orang tua kita itu kecil ngurusnya teh. Lamun aya runtah saeutik kudu bener gitu. Eta tidak salah, bagus. Tapi kalau kita selalu mengurus yang kecil, yang disebut dengan ngelus tatal lah orang Sunda mah. Jadi ngelus tatal itu tatal itu potongan-potongan kayu yang sudah tidak terpakai dielus-elus, tidak jadi apa-apa. Itu artinya kita banyak pekerjaan tapi tidak menghasilkan. Itu kira-kira seperti. Nah, itu banyaknya seperti itu. Beda dengan orang Jepang. Nenek-nenek juga bisa menghasilkan baud, mur ratusan. Makanya dia produksinya tinggi. Begitu ya. Itu tentang gizi. Yang ketiga, pertanyaan ini atau pernyataan. Ini tulisan Kang Dede Rusyono. Dede Rusyono itu kan mantan sekdis di Kuningan, sekarang sekerda di Suken. Beliau ini menulis di Radar Banten di mana. Nah, salah satu tulisannya, Aki juga ini cuplikan saja, yaitu tentang hari kontrasepsi. Hari kontrasepsi kita kan 26 September. Itu dari mana mulanya? Ternyata inisiasi ini adalah dari Uruguay, bukan dari Amerika, bukan dari Indonesia, bukan dari Belanda, bukan dari Jerman, tapi dari Uruguay. Nah, Uruguay yang diinisiasi, yang disponsori, dilaksanakan oleh Sharing namanya. Sharing itu kalau sekarang Bayer. Nah, ingat ya, Bayer itu perusahaan kontrasepsi dunia itu. Di Indonesia juga atol, Celtam itu Aki bahasa Inggrisnya tidak begitu paham. Jadi tahun 2003 diinisiasi di Uruguay. Oleh Bayer itu di kita juga. Aki juga banyak honor dulu dari Bayer. Karena apa? Kalau ada KIE kontrasepsi terutama di acara televisi itu diberi biaya itu salah satunya untuk kegiatan itu. Dan ada honornya pasti dengan narasumber. Si Aki ya kadinya larinya itu. Nah, kata Kang Dede di tulisannya itu adalah tahun 2007 mulai peringati hari kontrasepsi itu. Apa namanya ya? World Contraception Day. Waduh. CWD. W-nya World, C-nya Contraception, D-nya Day. Jadi itu diperingati, apalagi di Indonesia, kontrasepsi itu adalah untuk pembangunan keluarga melalui gerakan kami. Oke? Itu kan. Akhirnya begitu harusnya ulah oke-okean. Nah, di dalam makna kontrasepsi itu ada 3 yang penting di situ. Yang pertama sasaran. Sasaran adalah pasangan usia subur. Itu sasaran yang penting. Kalau tidak ada sasaran, buat apa ada hari kontrasepsi? Buat apa kita memperingatkan
yang namanya alat dan obat kontrasepsi atau di kita disebut alokon ya, begitu kata Pak Dede. Ya kita juga namanya begitu dari dulu, alokon. Kemudian yang kedua itu adalah apa? Yang kedua itu adalah ketersediaan kontrasepsinya itu sendiri. Kita kan dulu banyak yang DO karena tidak ada kontrasepsi, itulah bahaya. Dan yang ketiganya adalah berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Itu diskusi yang ketiga ya. Terima kasih Kang Dani, Pak Yusar, Kang Dede Rusyono telah memberikan masukan-masukan untuk diskusi kita hari ini. Dan ditunggu yang lain. Kita ini dongeng ini adalah wacana untuk terus. Jangan sampai kita melupakan sejarah kita, jangan sampai melupakan alma mater kita, supaya kita terus kembangkan. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini hari ini akan diumumkan nanti malam. Jadi enggak, mudah-mudahan jadi, yaitu Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Keren namanya. Tapi ada yang ribut, KB-nya kemana? Kalau KB-nya tidak masuk, tidak keren. Ya nanti kita atur. Para pejuang kita ya di pusat. Alhamdulillah, Aki juga kurang lebih 6 bulan. Pak Lalu Sudarmadi, Pak Teguh, banyak diskusi-diskusi. Aki hanya bisa ya sekedar aki-aki lah. Kemampuan yang ada, sisa-sisa laskar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.